Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Teman-teman, apakah sudah makan sebelum menonton ini? Apakah teman-teman makan dengan nasi? Teman-teman tahu tidak sih, nasi itu berasal dari mana? Benar, nasi itu dari padi, dan padi ditanam dari sawah. Dalam sehari-hari, kita biasa memakan nasi. Nasi sebelumnya merupakan padi, dan padi biasa ditanam di sawah oleh para petani. Dalam sehari, tanaman padi sendiri bisa dipanen 75 sampai 90 hari kemudian. Para petani sebelum menanam padi, mereka melakukan pembajakan dengan tangan sendiri ataupun dengan traktor. Nah, ada satu cara lagi nih, yakni dengan cara menggunakan kerbau. Cara ini biasa disebut dengan cara tradisional. Apakah kamu tahu bagaimana cara kerbau bisa membajak sawah? Petani yang membajak sawah menjalani interaksi kompleks dengan ekosistem alam, melibatkan unsur-unsur tanah, air, udara, serta senyawa organik dan mineral. Saat mereka mengelola tanah dengan alat pertanian seperti traktor ataupun kerbau, unsur-unsur fisik berinteraksi dengan tanah dan udara. Proses ini mengubah posisi senyawa-senyawa penting dalam tanah yang mempengaruhi kualitasnya dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Selama penanaman dan pertumbuhan tanaman, petani berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya seperti burung, serangga, dan mikroorganisme tanah. Proses ekosistem adalah sistem ekologis yang terdiri dari interaksi antara semua organisme hidup, biotik, dan lingkungannya yang tidak hidup, abiotik. Dalam suatu wilayah tertentu, dalam ekosistem, berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia berinteraksi satu sama lain dengan unsur-unsur fisik dan kimia sekitarnya. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem yang luas seperti sawah, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut, seperti setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara di komponen biotik dengan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Dalam interaksi pada setiap ekosistem, terdapat interaksi, salah satunya adalah simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada tiga macam simbiosis, yaitu pertama, simbiosis mutualisme. Dalam interaksi pada setiap ekosistem, terdapat interaksi. Nah, simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya, simbiosis mutualisme adalah antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu yang bersarang di kerbau, sedangkan kerbau akan senang bila badannya sudah tidak gatal lagi akibat kutu tersebut. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya, simbiosis komensalisme adalah antara tanah anggrek dan pohon mangga. Pada tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lainnya. Contohnya adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya.
Dari makhluk hidup yang sebelumnya telah dijelaskan, mulai dari komponen biotik dan abiotik, interaksi antar makhluk hidup, yakni simbiosis, dan rantai makanan, dari setiap makhluk hidup pasti terdapat komponen penyusunnya, yakni mulai dari zat padat, cair, dan gas, serta terdapat unsur, senyawa, dan campuran. Klasifikasi materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan juga gas. Contoh zat padat adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Air, minyak goreng, dan bensin merupakan contoh wujud cair. Contoh zat berwujudnya adalah udara, asap, dan uap air. Apakah kamu tahu perbedaan antara zat padat, cair, dan gas? Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bergantung pada media yang digunakan, jarak antara partikel zat cair lebih merenggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Yang terakhir adalah zat gas. Zat gas ini tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Tahukah kamu bahwa di alam terdapat campuran? Coba perhatikan video. Adakah campuran? Tetapi sebelumnya kalian harus tahu apa itu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya, campuran di alam atau pada video di atas yaitu terdapat udara, air, sungai, dan batuan. Campuran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Contoh campuran di alam yaitu terdapat udara, air, sungai, dan batuan. Campuran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh larutannya adalah larutan gula, larutan sirup, dan Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman materi pada hari ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya ya. See you. Sampai bertemu